Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nikamia, Laser CPNS Kabupaten Garut 2021, kelompok 3 angkatan 16. Di sini saya bersama teman sekelompok saya yaitu Ibu Fenty dan Bapak Nurjaman akan menjelaskan mengenai analisis isu global yaitu proxy war. Sebelum kita masuki analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan proxy war itu sendiri. Baik, jadi ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari sisi akademisi, yang kedua dari sisi bisnis, yang ketiga dari sisi komunitas, yang keempat dari sisi pemerintah, dan yang kelima dari sisi media. Baik, isu atau masalah yang pertama adalah mengenai cybercrime atau kejahatan siber di Indonesia. Dilihat dari sisi akademisi terlebih dahulu. Pustakawan sebagai mitra untuk akademisi harus berperan dalam mencegah kejahatan digital, sehingga semua akademisi merasa aman dalam menciptakan pekerjaan untuk mendidik kehidupan bangsa secara berkelanjutan. Selanjutnya dari segi bisnis, cybercrime dalam dunia bisnis seringkali disalahgunakan untuk meretas data dan untuk mengambil keuntungan dari pihak lain. Dari segi komunitas, para hacker bisa dimanfaatkan untuk mengurangi cybercrime, bukan malah menambah kasus cybercrime. Dari sisi pemerintah, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-undang ini yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April. Dari sisi media, peran media sangat penting dalam pemberitaan cybercrime di mana media bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk mengurangi cybercrime di Indonesia. Isu yang kedua mengenai illegal fishing dan yang ketiga mengenai SARA ujian untuk stabilitas nasional akan dijelaskan bersama dengan metode-metode yang lain yaitu metode analisis USG yang akan disampaikan oleh Ibu Fenty. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer proxy war dengan isu yang kedua yaitu illegal fishing. Yang pertama yaitu dari segi akademisi. Di illegal fishing ini yaitu kurangnya edukasi terhadap nelayan untuk menjaga batas wilayahnya dan kurangnya jangkauan patrol maritim sehingga para nelayan ilegal dengan mudah masuk ke perairan Indonesia. Lalu yang kedua dari segi bisnis, illegal fishing ini sangat merugikan bagi bisnis perikanan lokal karena sumber daya laut kita secara tidak disadari terus-menerus berkurang sehingga para nelayan kehilangan sedikit demi sedikit penghasilannya. Lalu yang ketiga yaitu komunitas. Kumpulan nelayan Indonesia sebagai komunitas harus bersatu sehingga bisa mengurangi illegal fishing di perairan Indonesia. Para nelayan harus lebih maju dan lebih kreatif dalam melakukan penangkapan ikan. Lalu yang selanjutnya dari segi pemerintah harus menindak tegas bagi siapa saja yang melakukan illegal fishing. Karena hal tersebut sangat merugikan, seperti yang dilakukan oleh pejabat terdahulu untuk langsung menenggelamkan kapal yang masuk tanpa izin dari pemerintah. Nah, di masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu Ibu Susi Puji Astuti melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal ikan yang secara tegas benar-benar dilakukan. Nah, dasar penenggelaman ini dulu itu ada kerangka hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Jungto Nomor 45 tentang perikanan. Lalu yang kelima yaitu dari segi media. Pemerintah bisa bekerja sama dengan media dengan menerbitkan berita-berita mengenai illegal fishing sehingga masyarakat lebih aware terhadap isu-isu seperti ini. Lalu isu yang ketiga yaitu SARA. SARA adalah ujian untuk stabilitas nasional kita. Nah, dari segi akademisi SARA ini yaitu kurangnya penanaman nilai-nilai nasionalisme
pendidikan moral dan bela negara masih belum optimal dan belum terimplementasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, lalu dari segi bisnis, isu SARA dijadikan lahan bisnis, bahkan menjadi komoditas yang terus diproduksi. Jelas, isu SARA selalu saja diproduksi dan direproduksi meski rambu-rambu regulasi sudah banyak diterbitkan di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu dari segi komunitas, yaitu masih ada lingkungan dan daerah yang masyarakatnya merasa bahwa daerahnya paling terbaik, bisa berdiri sendiri sehingga selalu memandang sebelah mata. Lalu dari pemerintah belum adanya tindakan tegas dan hukum yang membuat jerah dari pemerintah untuk kasus SARA dan ujaran kebencian. Dari segi media, yaitu akses media yang sangat mudah menyebarkan pemberitaan tentang isu SARA dan ujaran kebencian. Nah, kita akan menemukan prioritas masalah menggunakan metode USG. Pertama, yaitu isu cybercrime di Indonesia. Ini totalnya yaitu untuk masalah 1, cybercrime didapat yaitu 13, illegal fishing 12, dan SARA itu 15 atau menjadi peringkat pertama. Dan yang akan kita bahas untuk selanjutnya itu mengenai isu SARA. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis menggunakan metode FISMAN. Kita bahas satu persatu mengenai analisis MEN. Dari analisis MEN ini, saya menurunkan 2 hal. Yang pertama adalah beberapa pejabat masih menjual isu SARA dalam politik. Ini biasanya dilakukan ketika pemilu berlangsung. Hal ini yang menyebabkan beberapa bentrokan di antara pendukung-pendukungnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan politiknya. Nah, ini yang sangat jelek dilakukan di dalam politik. Kemudian yang kedua adalah bentrok antar kelompok karena masalah sepele. Analisis yang selanjutnya adalah material atau sarana. Saya bagi menjadi 2. Yang pertama, terjadi kesenjangan sarana prasarana antar daerah, terutama daerah Jawa dan daerah luar Jawa. Ini terlihat sangat jelas perbedaannya. Kemudian selanjutnya adalah sarana untuk beberapa kebutuhan belum terpenuhi, terutama sarana untuk golongan disabilitas. Analisis ketiga menggunakan mesin. Nah, di sini saya bagi lagi menjadi 2 hal. Pertama, tergesa-gesa dalam menyikapi masalah. Biasanya ketergesa-gesaan ini tanpa melihat dulu informasi yang beredar. Apakah informasi yang kita dapatkan itu benar atau tidak. Jadi kita langsung bergerak tanpa mendengar dulu informasinya, penjelasannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pihak berwajib terkadang membeda-bedakan penanganan kasus. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Terjadinya antara masyarakat biasa dan golongan orang kaya. Masyarakat biasa itu ketika salah langsung ditangkap, tapi ketika orang kaya melakukan kesalahan, terutama dalam ujaran kebencian, itu hanya mengucapkan permintaan maaf di media sosial kemudian selesai. Nah, itu di bagian penanganan hukum. Bagian selanjutnya atau analisis selanjutnya adalah environment. Sering terjadi saling ejek antar warga atau kelompok, dan yang terakhir adalah masyarakat takut untuk melalui keributan antar kelompok. Ini menyebabkan stabilitas nasional tidak terjaga. Nah, ini yang berbahaya bagi kita. Baiklah, kita akan berlanjut ke analisis masalah menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan metode SWOT. S atau strength. Strength itu apa? 1, pemberantasan korupsi, sehingga dana pembangunan bisa tepat sasaran. Ini harus dilakukan terus-menerus. Mengapa? Karena agar dana yang harusnya disampaikan kepada masyarakat tidak terpotong di tengah jalan. Kemudian yang kedua adalah pemerataan fasilitas untuk semua golongan. Selanjutnya adalah W atau weakness atau kelemahan. Kelemahan pemerintah dalam pemerataan pembangunan, baik pembangunan daerah ataupun pembangunan fasilitas umum. Yang ketiga adalah O, opportunities atau peluang. Peluang juga kita menyimpan 2. Yang pertama, maksimalkan otonomi daerah. Yang kedua, memanfaatkan media untuk mencari kebenaran berita. Yang terakhir adalah T atau threat atau ancaman. Ancaman 1, tebang pilih dalam menyelesaikan kasus. Yang kedua, penggunaan isu SARA dalam politik. Semua ini harus dihindari. Mengapa harus dihindari? Mau itu untuk kegiatan pemilu atau kegiatan apapun, isu SARA itu jangan dikembangkan. Terakhir, isu SARA itu mempunyai 2 sisi. 1, sisi positif, yang kedua, sisi negatif. Sisi positifnya apa?
Sisi positifnya adalah kita bisa menggunakan isu sara itu untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah penelitian, kemudian gotong royong. Nah, ini kita melihat di berbagai masyarakat gotong royong itu tidak melihat ras, tidak melihat agama dan kelompok. Jika kita gotong royong ya udah ikut saja bergotong royong. Sama halnya dengan penelitian. Ketika seorang dosen melakukan penelitian dia tidak melihat rekannya itu beragama Islam, Cina, atau kulit hitam atau apa. Kita tetap melakukan itu. Kemudian sisi negatif dari SARA akan menggoncangkan stabilitas nasional, sehingga nanti terjadi perpecahan antar kelompok di masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.